Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu solihin solihat hafizakumullah. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Kalau sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Malam ini Allah masih mengabulkan doa tersebut. Malam ini Allah masih panjangkan nafas kita. Malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memaksimalkan hari-hari di Ramadan. Kalau hari-hari kita di Ramadan lebih buruk daripada hari-hari di bulan lainnya, maka tidak ada yang namanya keistimewaan Ramadan. Di bulan lain, ba'da subuh, pergi jogging, lari, produktif, rajin. Tapi di Ramadan setelah subuh, tidur. Bangunnya jam 11. Salat zuhur, tidur lagi. Bangun jam 3. Salat asar, tidur. Jam setengah 6, segar. Di bulan lain tidak begitu. Pada subuh lari dia kan, lari, berkeringat. Posting di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Wah, produktif. Tetapi kenapa di Ramadan berbeda? Jauh sekali 180 derajat. Ini pertanda dia tidak mengistimewakan Ramadan sama sekali. Padahal di awal kita sudah mengucapkan syukur kepada Allah. Sebelum Ramadan kita berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Tetapi kenapa kita tidak memperlakukan Ramadan dengan istimewa? Jadi kita harus memastikan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik kita. Tidak boleh sama dengan tahun lalu. Na'udzubillah kalau bahkan lebih buruk daripada tahun lalu. Na'udzubillah. Apalah artinya doa kita sebelum ini? Jadi Bapak Ibu, perkara syukur itu bukan perkara remeh, bukan perkara sepele, bukan perkara kecil. Iblis bersumpah di hadapan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 11. Apa sumpah iblis? Ada yang tahu Bapak Ibu apa sumpah iblis? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku akan datangi hamba-hambamu ya Allah dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Agar apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin, agar mereka tidak lagi menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dalam hari Jumat setiap subuh ya, surah As-Sajdah. Di sana Allah Taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Sedikit sekali yang pandai bersyukur. Itu sumpahnya syaitan, iblis di hadapan Allah. Betul di Ramadan, iblis, syaitan, jin Allah rantai, Allah belenggu, Allah ikat. Tapi ada yang tak diikat. Betul? Syaitan dan jin yang bertubuh kasar. Atau manusia-manusia yang tingkah lakunya seperti itu ibu yang bilang ya. Lambo dah. Dan syaitan akan selalu menggoda kita di titik terlemah kita. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah dalam waktu lebih kurang berapa menit, Pak? Sampai selesai, Pak, boleh, Pak? Ambo di Pariaman apa satu malam, Pak?
Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Ada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Man humul muttaqun, siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bertakwa adalah yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan bisa meredam amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan itu mudah sekali. Allah cinta pada hamba-hambanya yang berbuat baik. Kita sekarang fokus pada kalimat wal kadhiminal ghaidh, mampu meredam amarah. Ramadan syahrut taghyir, bulannya revolusi, bulannya perubahan. Yang sebelum Ramadan pemarahnya angkanya 10, dicobalah Ramadan ini angkanya jadi 5. Senin 100% berangnya. Selasa 80, Rabu 70, Kamis 60 sampai 10%. Kita coba belajar untuk meredam amarah. Ingat Bapak Ibu, meredam, bukan menahan. Menahan amarah, Ayang apa yang sakit beko? Tensi naik nak. Ada yang pecah beko nak. Itu menahan amarah tuh. Tapi diredam. Nah, bagaimana cara meredamnya? Sebelum bagaimana cara meredamnya, kita harus tahu apa keutamaan meredam amarah. Yang pertama, wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Allah janjikan surga. Sudah, siapa yang tak mau surga? Semuanya mau surga. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita menjalani jalan yang jalan itu berakhir ke surga? Nah, kadang kita merasa ini jalan ke surga, ternyata ini jalan ke neraka. Kita tak sadar setan sedang membuat kita berhalusinasi. Kita merasa diri kita penyabar, ternyata kalau lagi marah kita lupa. Ini dia keutamaan meredam amarah. Lalu bagaimana cara meredamnya? Langsung ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la a'lamu kalimatan Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kata Rasulullah. Kalau diucapkan maka hilang itu langsung amarah. Lau qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, la dhahaba anhu ma yajid. Pasti hilang itu amarah. Pertanyaannya, kalau sedang berang, apa yang kita ucapkan? Astagfirullahaladzim kan? Tetapi Rasulullah bilang, mengatakan kepada kita, ucapkan ta'awuz. Realitanya, faktanya di lapangannya, ketika berang, apa yang ucapkan? Betul, astagfirullah Bapak Ibu. Atau keluar semua yang ada di isi kepala kita. Atau keluar semua yang apa kita pendam selama ini. Nah itu letak masalahnya. Ketika kita marah, kita lupa. Itu bukan kita lagi yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Syaitan, iblis. Ini yang pertama. Kalau sedang marah, segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai itu. Dari 10 marahnya turun ke 9. Masih rasanya mau melampiaskan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan man kadzama ghaidan wa huwa yastati' ayyunafidha. Siapa yang bisa meredam amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, ada piring lempar, ada gelas lempar, ya, ada kursi lempar, ada meja lempar, ada motor, nah taruh yang kayak dah. Ada yang marah angkat motor, Pak? Ada. Ketika mau ditilang kan, diangkatnya motornya. Wa huwa yastati' ayyunafidha, padahal dia bisa melampiaskannya, tapi dia meredam amarahnya. Apa kata Rasulullah? Da'ahullahu amama ruasa khalaiqi yaumil qiyamah. Allah panggil dia di hadapan makhluk di langit, lalu Allah suruh pilih bidadari mana yang kamu mau, kata Allah.
Nah, ini keutamaan meredam amarah nih, Pak. Nah, cara yang pertama mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dipraktekkan. Insyaallah pasti berkah, yakin. Kuncinya yakin sama Allah. Kalau nggak yakin nggak akan bisa. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Apa yang mematikan api, Bapak Ibu? Air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah. Kalau sedang marah betul ini, segera ambil wudhu. Pertanyaannya, ketika kita marah kemarin atau tadi pas buka puasa atau tadi siang lagi boto, boto kan, nyeng, ada yang macu, woi. Kalau udah naik mobil ini kita merasa paling benar ya Bapak Ibu ya. Padahal sen kanan beloknya kiri. Ya, sen kanan belok kiri. Persimpangan di depan, belok barunya iduan sen. Urang berangan. Sering begitu kan, yang ketawa tuh pelaku itu. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau sedang marah maka berwudulah, segera. Lagi marah mau mobil, pinggirkan, cari masjid berwudu sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena air itulah yang akan mematikan api. Karena kemarahan itu dari syaitan. Kalau sudah marah ya sudah. Itu syaitan yang mengendalikan. Ini cara yang kedua. Masih ada setengah jam lagi. Cara yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang, sedangkan si hakim dalam keadaan marah. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyaqdiya hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Rasulullah melarang seorang hakim memutuskan perkara kalau dia sedang marah. Kenapa? Karena bisa jadi hukumannya 2 tahun, karena sedang marah, dia bikin 20 tahun. Zalim kan? Zalim. Maka bagaimana cara yang ketiga? Fa'idha ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasulullah. Kalau sedang marah, maka diam. Suami yang marah, tidak terkontrol lagi amarahnya, membuat dia mentalak istrinya dengan talak 3. Bagaimana cara mengembalikan talak 3 Bapak Ibu? Ya, istri itu harus nikah sama orang lain. Apakah cukup nikah saja lalu cerai? Tidak, harus menjalani kehidupan sebagaimana suami istri, beribadah dan lain-lain. Kalau dia nyaman ya sudah, goodbye, selamat tinggal. Ini karena marah. Ya, seorang hakim kalau marah, itu tadi, seharusnya 2 tahun, karena sedang marah, dia bikin 20 tahun. Zalim jadinya. Maka kalau ada di antara kita yang sedang marah, dan kalau marah suka suaranya, suka keluar semua omongannya, suka keluar semua yang dia rasakan, lebih baik diam, falyaskut. Lebih baik diam. Nah, ini 3 cara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara meredam amarah. Ketika kita sudah bisa meredam amarah, maka ujungnya adalah wal afina 'anin nas. Kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Bapak Ibu, poin penting di Ramadan tahun ini. Amalan kita tidak akan Allah terima selama kita masih ada al-baghdha wal adawah bainana di antara kita. Selama masih ada permusuhan, dendam, masalah, diam-diaman, mengucilkan di antara kita, sesama kita, maka amalan kita tidak akan Allah terima. Itulah kenapa sahabat cemas. Sebelum datang Ramadan, sahabat cemas. Apa yang mereka cemaskan? Mereka cemas amalan di Ramadan tahun lalu tak Allah terima. Kenapa? Kalau masih ada kezaliman yang mereka lakukan di antara mereka. Jadi ada 3 timbangan kezaliman nanti di akhirat. Yang pertama, ad-diwanu la ya'ba'ullah. Yang pertama kezaliman yang Allah tak peduli. Sama sekali Allah tak peduli. Apa itu? Kita menzolimi diri kita. Kita tak sholat, tak puasa, tak tilawah, tak sedekah. Itu Allah tak peduli. Karena kita yang menanggung akibatnya. Yang kedua, ad-diwanu la yaghfirullah.
Kezaliman yang tidak akan Allah ampuni sedikit pun, yaitu dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dosa yang amat kezaliman yang sangat luar biasa. Ini tak akan Allah ampuni. Yang ketiga ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ad-diwanu la yatrukallahu syai'a. Kezaliman yang tidak akan Allah biarkan sedikit pun lewat. A sampai Z itu Allah betul-betul lihat itu. Apa itu? Kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Apa akibatnya? Akibatnya adalah nanti kita jadi bangkrut. Ya, sering dibahas ya hadis bangkrut ya, al-muflis. Siapa itu yang bangkrut? Mayyati yaumul qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Yang datang ke hari kiamat bawa pahala sebesar gunung Uhud, pahala puasa, salat, zakat, sedekah, tetapi di dunia syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Di dunia dia menyakiti orang, memfitnah orang, mengadu domba, memakan hak orang, sehingga si korban mengadu ke Allah di akhirat. Pahala yang tadi sebesar gunung Uhud habis satu persatu. Ini karena dosa kezaliman. Maka segera kita list siapa yang kita zalimi, kita minta maaf. Hak orang yang kita ambil segera dikembalikan. Agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Insya Allah. Nah, inilah tema kita pada malam hari ini. Tidak jadi sampai jam 1 malam karena ini pertemuan pertama kita. Tidak lupa kami sampaikan salam dan mohon maaf dari Dr. Mukhlis Bahar karena beliau sedang safari Ramadan ke luar kota bersama tim provinsi. Jadi beliau minta kami untuk menggantikan. Semoga ban serap ini tidak mengurangi keberkahan malam kita hari ini Bapak Ibu ya. Karena kami biasanya juga menggantikan ya, Prof. Duski juga kita gantikan. Kita ini ban serap orang tua kita aja. Jika tak ada air maka tayamum. Tak ada ustadz yang pertama, yang kedua yang naik biasanya. Jazakumullah khairan katsira. Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.